وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, ini di antara hadis lain yang juga menunjukkan adalah hadis Amr ibn Salimah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ketika Amr ibn Salimah ini menceritakan bagaimana beliau ini bisa menghafal Al-Quran. Karena rumahnya Amr ibn Salimah ini berada di perkampungan yang menjadi tempat singgah para saudagar-saudagar. Ketika saudagar dagang lewat, mampir untuk mengambil air dan beristirahat di perkampungannya Amr ibn Salimah, mereka membicarakan tentang kedatangan Nabi yang ada di Mekkah itu. Nah, dalam perbincangan mereka disebutkan wahyu-wahyu yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Amr bin Salimah menceritakan dahulu orang-orang belum mau masuk Islam sampai menunggu siapa yang menang gitu. Nah, ini sebagaimana tadi sudah saya singgung. Artinya di dalam hadis Amr bin Salimah disampaikan oleh Amr bin Salimah, orang-orang Arab menunggu kejadian kapan salah satu dari dua pihak ini menang, apakah Quraisy atau Rasulullah SAW. Kalau nanti Quraisy yang menang, maka dia adalah nabi palsu. Tetapi ketika Rasulullah yang menang, maka Quraisy lah yang selama ini salah. Jadi itu patokan mereka. Nah, ketika sudah terjadi Fathu Makkah, barulah orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Termasuk di antara yang masuk Islam adalah kabilahnya Amr bin Salimah ini. Dia datang kepada Rasulullah SAW bersama dengan rombongan orang-orang kampungnya menyatakan keislaman. Rasulullah juga menyampaikan kepada ayahnya Amr bin Salimah pada saat itu bahwasanya faliya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaknya yang paling akra, paling pandai bacaan Qur'annya dan paling banyak hafalan Qur'annya dia yang mengimami kalian ketika kalian sholat. Maka orang-orang kampungnya melihat, ayo siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang didapati Amr bin Salimah. Ketika itu Amr bin Salimah umurnya masih 6 tahun. Paling banyak dia qiraat Al-Qur'annya. Tadi karena apa? Karena Amr bin Salimah tadi menceritakan orang-orang yang lewat itu ketika menyebutkan ayat Al-Qur'an, seakan-akan ayat Al-Qur'an itu yuqarra fi sadri. Seakan-akan ayat Al-Qur'an itu ditanamkan di dalam dadaku. Itu yang disampaikan oleh Amr bin Salimah radhiyallahu anhu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Amr bin Salimah meskipun usianya masih 6 tahun. Dikedepankanlah beliau oleh kaumnya pada saat itu untuk menjadi imam meskipun usianya 6 tahun. Ini yang diambil oleh madhab al-Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil bahwasanya anak yang belum baligh itu masih sudah boleh untuk mengimami ketika mereka ahlan lil qiraah. Dia punya qiraat di situ, lebih dikedepankan dia untuk menjadi imam. Ini diantara keistimewaannya mereka yang menghafalkan Al-Quran. Azumat qimatuhu, nilainya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tafaqqaha, barang siapa nanti yang tafaqquh, mempelajari, berupaya untuk memperdalam ajaran agamanya ini, baik berupaya untuk memahami kitabullah maupun juga memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafaqquh itu kan mempelajari fikih. Fikih itu ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum. Hukum itu apa sih? Apa yang Allah inginkan dari hamba. Allah perintahkan berarti Allah berkehendak hamba itu melaksanakan perintah. Allah larang, maka Allah berkehendak agar hamba itu tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Ketika seseorang itu sudah paham, oh ini yang saya diperintahkan, oh ini yang saya harus jauhi, maka orang tersebut sudah faqih. Ketika membaca ayat Al-Quran, memahami, oh Allah berkehendak demikian terhadap hambanya, maka lakukan. Allah berkehendak ini terhadap hambanya, jangan dilakukan. Maka hamba tersebut dia telah faqih.
cara-caranya, langkah-langkahnya itu oleh para ulama madhab disusunkan. Anda kalau mau tafakuh begini. Kata Imam Syafi'i, yang dia belajar fikih demikian, nabula qadruhu, dia akan pandai, kecerdasannya itu akan bertambah. Artinya Allah anugerahkan akalnya itu semakin diasah untuk tafakuh, untuk memahami apa sih yang Allah kehendaki dari hambanya. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, waman katabal hadis, barang siapa yang menulis hadis, qawiyat hujjatuhu, hujjahnya akan semakin kuat. Nah, ini senada dengan hadis ini kan tadi setelah kitabullah, sunnah kemudian yang dipelajarinya. Nah, Imam Syafi'i di sini pernah melakukan tajribah, mereka yang semakin banyak himpunan hadisnya, maka dia akan kuat hujjahnya. Nah, antum kalau melihat kenapa Syekh Nasiruddin Al-Albani itu berani untuk berpendapat ini, berpendapat itu, meskipun tidak sama dengan ulama mazhab itu, ya karena beliau punya perbendaharaan hadis yang luas. Nah, Imam Syafi'i sudah pernah menyampaikan, waman katabal hadis qawiyat hujjatuhu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada satu ulama yang ajma' lil hadis, yang himpunan hadisnya itu luas, yaitu Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Berkenaan dengan Al-Imam Al-Baihaqi, Imamul Haramain pernah menyampaikan, Al-Baihaqi ini kalau beliau mau untuk menyusun mazhab fikih sendiri bisa, tetapi beliau lebih memilih untuk khidmah terhadap mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan apa? Semua fuqaha Syafi'iyah itu berhutang jasa kepada Imam Syafi'i, kecuali Al-Baihaqi. Harusnya Syafi'i yang berhutang kepada Baihaqi gitu. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Baihaqi mengkhidmahkan diri untuk menguatkan mazhab Syafi'i melalui hadis-hadisnya. Karena beliau menghimpun hadis-hadis yang banyak ini, maka semakin kuatlah hujahnya mazhab Al-Imam Syafi'i. Konon kabar disusunnya kitab As-Sunan Al-Kubra itu oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ini disampaikan oleh guru kami pada saat itu, Syekh Abdullah Al-Musaid. Ada rivalitas antar mazhab Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah pada saat itu. Mazhab Al-Imam Abu Hanifah ini dikenal basisnya itu ra'i atau logika, sedikit menggunakan hadis. Nah, sebagian ulama Hanafiyah ternyata terpanggil untuk berkhidmah kepada mazhab Hanafiyah itu dengan hadis. Maka muncul Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Beliau menyusun kitab Syarah Ma'anil Athar dan kitab Syarah Mushkilil Athar, tidak lain adalah khidmah terhadap mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Setelah beliau menyusun kitab Syarah Ma'anil Athar dan Syarah Mushkilil Athar itu, maka himpunan hadis-hadis ini memang didedikasikan untuk menguatkan mazhab Hanafiyah. Maka ini fuqaha Hanafiyah berhasil membuktikan bahwasanya mazhab Hanafi ini tidak hanya kuat secara logika, tetapi ada dukungan dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka kuatlah mazhab Hanafi ketika itu di Mesir atas jasanya yang Allah takdirkan dilakukan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Nah, kurang lebih satu abad kemudian, Al-Imam Al-Baihaqi ketika melihat Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu berkhidmah kepada mazhab Hanafi yang basisnya itu logika, tetapi kemudian diperkuat dengan hadis, maka mazhab Syafi'i lebih aula, lebih utama untuk diperkuat dengan hadis. Karena Imam Syafi'i sendiri ketika berada di Baghdad itu memperjuangkan fikihnya ahli hadis di Hijaz. Maka beliau memulai khidmahnya untuk menghimpun hadis-hadis Nabi untuk menguatkan mazhab Syafi'iyah. Maka lahirlah kitab As-Sunan Al-Kubra ini. Artinya disusunnya kitab Sunan Al-Kubra ini sebagai sebagai pengimbang dari kitab Syarah Ma'anil Atharnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, di sini ada rivalitas dari kedua mazhab ini pada saat itu. Nah, ini rivalitas yang sehat yang seperti ini.
Artinya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, semakin terhimpun hadis itu semakin kuat hujah seseorang. Nah, ketika Al-Imam Al-Baihaqi menghimpunkan hadis untuk mazhab Syafi'iyah, semakin kuat hujahnya Syafi'iyah. Ketika Imam At-Tahawi menghimpunkan hadis untuk mazhab Hanafiyah, semakin kuat pula hujahnya mazhab Hanafiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surga yang luas seluas-luasnya terhadap para a'immatul fiqhi ini yang telah mempermudah kita untuk memahami kitabullah dan untuk memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jasa mereka rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, wa man nadhara fil lughati wal arabiyyati raqqa tab'uhu. Barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, kemudian budaya sastra Arab, maka hatinya itu akan lembut. Jadi mujarrab ini dalam artian sudah dicoba oleh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i selain menyibukkan diri dengan fikih, beliau menyibukkan diri dengan syair-syair Arab. Selama 20 tahun beliau itu bolak-balik untuk ke Qabilah Hudzail, untuk mencatat, menyalin, menghimpun syair-syair mereka, mempelajari syair-syair mereka dan tradisi bahasa mereka. Dan ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap hasil ijtihadnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa demikian? Satu contoh ya, Imam Syafi'i pendapat fikihnya itu apa? Tentang wudhu itu batal atau tidak batal kalau menyentuh istri, itu batal. Menyentuh wanita itu bersentuhan kulit, batal. Nah, ketika kita mau tarik benang merahnya itu terhadap landasan pemahaman fikihnya Imam Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memaknai kalam Allah, aula bastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, menyentuh di sini menyentuh kulit. Kenapa kok demikian? Dalam tradisi bahasanya Qabilah Hudzail, lama sayal bisu itu tidak ada makna lain kecuali sentuhan kulit gitu loh. Oleh karena itu kalau kita melihat sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud juga berpendapat sentuh kulit batal. Kenapa demikian? Abdullah bin Mas'ud di Qabilah Hudzail, Al-Hudzali dari Qabilah Hudzail. Pendapatnya sama. Nah, kok Imam Syafi'i bisa sama pendapatnya Abdullah bin Mas'ud? Imam Syafi'i belajar bahasanya dari Qabilah Hudzail. Jadi pada penentuan kesimpulan hukum yang landasannya itu adalah pemahaman bahasa, ini bahasanya Qabilah Hudzail itu lebih banyak mempengaruhi kesimpulan fikihnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini yang berkenaan dengan bahasa. Silahkan nanti antum kalau mau memperluas bacaan di syair-syair Arab, mudah-mudahan itu yang bisa melembutkan hati. Ada salah satu syairnya Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau senandungkan ketika beliau di akhir hayatnya, seketika beliau sedang sakit. Ini ketika saya baca syair itu nangis saya. Makna dari syairnya Imam Syafi'i ini sungguh dalam gitu. Ketika Imam Syafi'i menyatakan falamma qasa qalbi wa daqat madahibi ja'altu rajamin li afwi kasullama. Ketika hati ini sudah keras, kata Imam Syafi'i, wa daqat madahibi, kemudian tempatku untuk lari itu sudah semakin sempit. Aku mau kabur kemana, enggak bisa kemana-mana lagi gitu. Hatiku sudah keras, maksiatku belum berhenti gitu. Tetapi aku kabur kemanapun enggak bisa lari. Ja'altu rajamin li afwika, aku hanya bisa menjadikan harapanku terhadap ampunanmu itu sebagai tangga untuk lari. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang aku nggak bisa lari karena hatiku sudah keras, kata Imam Syafi'i. Di akhir hayatnya beliau menyenandungkan syair itu. Maka tidak ada lain, saya naik ke atas dengan tangganya itu apa? Tangga harapanku terhadap ampunan engkau. Ini kan kedalaman syair beliau ketika beliau menyenandungkan ini dalam keadaan beliau sakit. Itu didengar oleh salah seorang muridnya, itu Imam Syafi'i, yang mana beliau imam, Allah jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi
di akhir hayatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih menganggap dirinya itu bergelimang dosa. Kalau bukan karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemana kita harus lari gitu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang demikian ini ketika kita mempelajari syair-syair yang demikian kan lembut hati ini. Sikap kasar kita dengan tetangga, sikap kasar kita dengan lawan bicara, itu mudah-mudahan luntur ketika kita meneladani nasihat-nasihat dari para ulama yang demikian.